Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Salma di Amalia dengan NIM 2004326 berasal dari DKVC angkatan 2020. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apresiasi karya dengan tujuan untuk menyelesaikan UAS dari mata kuliah tinjauan desain yang diampu oleh Ibu Aditya. Maka sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan dulu terlebih dahulu apa itu apresiasi karya. Jadi apresiasi karya itu dilakukan kegiatan yang dilakukan mengamati sebuah karya, produk ataupun seni dengan tujuan tujuan untuk memperbaiki atau dapat mengimprovisasi lebih baik lagi produk itu untuk kedepannya gitu. Nah, apresiasi karya ini kan dibawahi oleh tinjauan desain. Nah, kenapa begitu? Karena tinjauan desain itu sebenarnya bukan hanya menjelaskan mengenai sejarahnya saja, tetapi juga mengenai tentang fungsinya, terus juga bagaimana modelnya, dan banyak lagi aspek-aspek yang ditinjau gitu, bukan hanya sejarahnya. Nah, di sini saya akan mengapresiasi atau meninjau sebuah produk atau sebuah packaging produk, yaitu dari produk hand sanitizer dan pouch masker. Nah, produk yang akan saya tinjau ini yang kedua. Nah, ini adalah gambar yang saya ambil, itu hand sanitizer-nya berasal dari merek Saniter, dan masker pouch-nya tidak bermerek. Nah, kalau di sini dapat kita lihat bahwa kenapa saya mengambil kedua produk ini, karena alasannya saya mengambil kedua produk ini adalah di zaman sekarang atau zaman masa pandemi COVID-19 ini, dua hal ini adalah hal yang sangat kita butuhkan gitu kan. Kita harus terus menjaga kebersihan tangan kita atau kebersihan benda-benda di sekitar kita agar kita tidak mudah terpapar virus COVID-19, dan juga memakai masker. Nah, kalau memakai masker itu untuk apa? Untuk mencegah droplet atau virus dari orang lain bisa masuk ke dalam tubuh kita, karena salah satu penyebaran virus yang paling umum itu adalah melalui droplet, atau kalau kita bahasa informalnya ludah ya kan. Tanpa kita sadari, setiap kita berbicara itu kita mengeluarkan droplet yang tidak terlihat oleh mata gitu, dan itu bisa menyebarkan virus tersebut, sehingga masker ini salah satu benda yang wajib sekali dipakai ketika masa pandemi. Nah, tujuan pembuatan karya ini tentunya untuk melindungi kita, dan juga mempermudah kita untuk melakukan prokes atau tujuan pembuatan dari kedua karya ini tidak lain tidak bukan adalah untuk melindungi diri kita dan juga menjaga kebersihan dari diri kita. Sebenarnya kedua produk ini sudah ada sejak dulu, cuman dikarenakan kebutuhan yang meningkat, maka semakin banyak inovasi-inovasi yang harusnya dilakukan untuk kalau dalam fungsinya, hand sanitizer ya bekerja sebagai hand sanitizer tetap gitu, dan pouch masker juga bekerja tetap menjadi pouch masker gitu ya. Tetapi manusia atau masyarakat sekarang itu lebih menginginkan hal-hal itu untuk lebih efisien, efektif, dan juga mudah lah intinya semakin maju zaman sekarang ya. Nah, alasan saya pribadi ingin mengubah packaging dari kedua produk ini adalah untuk keefektifan dan keefisienannya. Nah, kenapa begitu? Karena saya pribadi sering merasa kayak masyarakat banyak malas menggunakan hand sanitizer dan masker itu karena tidak terbiasa dan ribet. Kalau kita sebut ya, karena masker itu kan ya harus kita jaga baik-baik. Ketika kita pakai harus tidak ada cara melepasnya, tidak boleh dilepas sembarangan, kalau enggak ya nanti maskernya bakal rusak lagi. Nah, terus juga kalau hand sanitizer kan berbentuk botol gitu ya, dimana mungkin bisa disebut banyak memakan tempat kayak gitu. Nah, makanya saya merasa solusi dari kedua karya ini untuk
memecahkan solusi agar masyarakat itu mempraktekkan prokes adalah dengan menyatukan keduanya menjadi produk two in one, atau ya produk dua produk dalam satu produk, sehingga lebih mudah dilakukan dan masyarakat pun ya diharapkan lebih terbiasa ke depannya untuk menerapkan prokes-prokes ini gitu. Ada 3 unsur dari tinjauan atau kritik karya, yaitu yang pertama ada formalistik, ekspresivistik, dan instrumentalistik yang akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, formalistik itu di sini dapat kita lihat ya, kayak hand sanitizer ini memiliki kemasan produk yang berbentuk dasar botol atau tabung. Nah, yang tidak diteliti secara langsung, hand sanitizer ini bisa kita lihat memiliki bentuk yang berbentuk dasar tabung, botol seperti biasanya gitu, yang sudah kita banyak lihat di produk-produk lain gitu. Nah, dan pouch tempat masker ini juga berbentuk seperti ya pouch biasa gitu. Kalau ya kayak tempat pensil sih bisa saya bilang, hanya dikhususkan untuk penggunaannya dikhususkan untuk masker. Nah, kalau untuk ekspresivistik, nah ini tuh packagingnya dari hand sanitizer ini terlihat, bisa kita lihat ada gambar tangan, ada gambar plus yang melambangkan ya ini produk untuk tangan gitu. Jadi jangan digunakan untuk misalnya untuk muka, untuk badan, itu akan berkurang ya keefektifannya. Dan juga di sini ada tanda plus menandakan bahwa ini adalah produk yang berdasarkan kesehatan gitu, bisa saya bilang, seperti yang kita lihat tanda plus misalnya di rumah sakit dan lain-lain, itu kan berhubungan dengan kesehatan kita gitu. Dan nah, kalau untuk produk maskernya bisa kita lihat bahwa di situ ada sesuatu yang menjadikan produk pouch ini dikhususkan untuk masker adalah salah satunya gambar dari masker tersebut gitu ya. Nah, kita tahu itu pouch untuk masker karena ada gambar maskernya. Terus dari instrumentalistiknya bisa kita tinjau bahwa si sanitizer ini atau hand sanitizer ini didominasi oleh warna biru dan putih, yang mana menurut saya itu melambangkan akan kebersihan, terus juga kehigienisan, terus juga sesuatu yang sehat lah. Warna-warna kayak gini tuh kayak ya sesuatu yang higienis dan bersih begitu. Terus juga didukung lagi dengan adanya tulisan fresh clean, yang mana artinya adalah segar dan bersih gitu. Nah, kalau di packaging masker ini kita bisa lihat bahwa dia tuh bening ya tempatnya, dan juga ada tulisan wearing is caring. Nah, pemilihan tempat bening ini menurut saya sudah cocok karena memberikan kesan bersih ya, dan kita juga bisa melihat langsung maskernya, jadi kayak ya kelihatan bersih lah kalau tidak berwarna bening gini kan. Kalau misalnya warnanya abu-abu mungkin akan terlihat sedikit kotor gitu kan ya. Dan ya kemudian opini saya setelah meninjau kedua benda ini adalah seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kedua benda ini ya berfungsi dengan baik dan juga memenuhi tujuan dari kedua benda ini. Tetapi dengan bermacam-macamnya masyarakat kita ya, yang terus menginginkan hal cepat, dan juga hal-hal yang mungkin bisa dibilang kayak satu hal bisa melakukan banyak hal lainnya yang seperti itu. Nah, kedua hal ini ya sulit memenuhi kriteria seperti itu gitu kan. Makanya saya rasa kedua produk ini masih bisa diimprovisasi lagi menjadi lebih baik agar menyesuaikan keinginan pasar. Selanjutnya adalah konsep rekomendasi karya yang akan saya
anjurkan adalah membuat produk 2-in-1 atau menyatukan kedua produk ini menjadi satu produk sehingga masyarakat akan lebih mudah menggunakannya, tidak perlu ribet-ribet membawa satu persatu dan juga memenuhi tas. Nah, di sini saya membuat gantungan hand sanitizer dan masker pouch. Nah, di sini dapat kita lihat ada ada mood boardnya. Di sini ya didominasi dengan warna-warna netral karena target saya di sini untuk menjadikan produk ini unisex. Tone atau kesan yang ingin saya sampaikan pada produk ini adalah kesan yang elegan, yang minimalis, dan juga yang tetap dapat terlihat trendy gitu, karena kan kita akan menggunakan ini sebagai gantungan gitu. Nah, kenapa saya memilih bentuk produk ini dalam bentuk gantungan tas? Karena saya rasa adalah ketika kita mencari-cari hand sanitizer atau masker kita di dalam tas, malah kita menyebarkan kuman-kuman ke dalam tas kita. Nah, sedangkan kalau misalnya kita memakai hand sanitizer ataupun menyimpan masker kita ke dalam benda-benda ini di luar tas gitu kan, sebagai gantungan tas, itu akan membuat tujuan kita semakin tercapai, yaitu kehigienisan dan kebersihan begitu. Lalu penggunaan visual yang digunakan ini nantinya akan berbentuk geometris, yaitu kotak ya supaya kenapa saya memilih bentuk ini, karena menurut saya bentuk kotak itu bisa bisa ditata dengan rapi di dalam tas dimanapun itu gitu, dibandingkan bentuk tabung, dan juga bisa memakan hanya sedikit tempat lah, tidak memakan banyak tempat begitu kan. Kemudian dengan pemilihan warna yang netral juga saya lakukan karena ya tadi tujuan saya membuat produk ini adalah untuk unisex gitu, bisa digunakan untuk siapa saja gitu. Dan di sini ada mood boardnya. Mood boardnya di sini bisa kita lihat ada gantungan tas sebagai produk kita, contohnya seperti ini, dan juga yang dilakukan di masa pandemi, dan ya mungkin setelah pandemi pun produk ini masih bisa digunakan gitu untuk ya tetap menjaga kehigienisan dan kebersihan gitu. Selanjutnya adalah sketsa kasar dari produk yang saya rencanakan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini ada gantungan kuncinya. Bisa saya perbesar. Ada gantungan kuncinya di sini, terus ada tulisan brandnya, dan di sini adalah bentuk hand sanitizer-nya. Nah, ini yang di depan ini, jadi mereka itu disatukan oleh kayak kantong kulit gitu, tapi ya tidak terlalu besar gitu kan. Jadi kantong kulitnya itu bersatu dengan hand sanitizer-nya, sehingga ketika kita menyatu dengan pouch maskernya, sehingga ketika kita butuh hand sanitizer yang baru, kita bisa mengisi ulang atau membeli lagi hand sanitizer yang sama gitu. Nah, di sini pouch maskernya akan bening juga. Saya lupa untuk menggambar maskernya, seharusnya di sini ada gambar masker. Nah, nanti pouch ini bisa dibuka seperti ini dan dimasukkan masker yang sudah dilipat ke dalamnya. Jadi nantinya ya masyarakat bisa menggunakan kedua benda ini dengan cara menggantungkan di tas mereka, sehingga kita tidak perlu merepot-repot mencari-cari di dalam tas, atau mungkin jika untuk orang-orang yang terledor atau suka lupa ya, jadi tidak akan lupa untuk membawa kedua benda ini karena akan selalu akan selalu menyantol di tas Anda begitu. Nah, ini yang contoh warnanya. Saya agak kurang akurat memang warnanya, cuman gambaran kasarnya seperti ini. Nah, mungkin begitu saja presentasi yang dapat saya berikan untuk produk ini. Harapannya ya tujuannya adalah untuk supaya kita terbiasa dengan kehigienisan, terbiasa dengan kebersihan, dan tidak hanya melakukan ini karena keterpaksaan gitu. Nah, saya buat secara modis juga trendy ya, agar orang-orang juga ya walaupun mungkin melakukannya karena
karena hanya tren atau karena hanya gaya, setidaknya bisa membawa dampak positif juga, karena ya mungkin orang-orang yang tadinya hanya ingin terlihat trendy jadinya terbiasa memakai hand sanitizer dan terbiasa memakai masker, sehingga ya jadi ya kita sekali dayung 2-3 pulau terlampaui lah begitu. Nah, mungkin sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf jika banyak kesalahan dari kata ataupun kurangnya penjelasan saya. Presentasi ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.